Van Helsing, film yang gak asing bagi kita karena film ini dulu sempat menghiasi layar kaca TV Indonesia. Film ini menceritakan petualangan pembasmi monster yang terkenal yang bernama Van Helsing. By the way, film ini diperankan oleh Hugh Jackman, aktor dari Wolverine atau Logan. Kalian pasti inget kan kalau misal malam-malam kalian nungguin film ini main di Trans TV ya. Nah, ya udah yuk, nggak usah berlama-lama, mari kita langsung aja masuk ke alur film Van Helsing. Awal dari film ini adalah seorang dokter yang mencoba melakukan percobaan dan berhasil menghidupkan eksperimennya itu. Tetapi, di luar kastilnya para warga sudah mengepungnya. Lalu dokter tersebut pun dikagetkan dengan kehadiran masternya atau tuanya ini yang bernama Count Dracula. Dokter ini aslinya namanya si Victor. Nah, si Victor ini berusaha untuk berlari dari kastil tersebut. Tetapi Count Dracula ini mencoba untuk menguasai makhluk ciptaan dari Victor untuk mewujudkan tujuan dari Count Dracula. Victor yang mulai terbojok pun meminta pelayannya Igor untuk membantunya. Tetapi pelayannya menolak karena pelayannya ini berkata bahwa Dracula sudah membayarnya. Victor yang terhimpit pun menemukan pedang di baliknya dan menghunuskan pedang itu ke Dracula. Dan Dracula pun malah menusukkan dirinya sendiri karena ia tidak bisa mati. Nah, terus monster ciptaan Victor yang melihat hal itu pun langsung membebaskan diri dan membanting Dracula. Monster itu pun membawa dokter itu ke kincir angin, sedangkan Dracula bangkit dan berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Sesampainya di kincir angin, para warga pun langsung melempari api ke kincir angin tersebut. Nah, lalu monster itu pun berteriak ke para warga, mereka kenapa sih kok ngelakuin hal itu? Nah, dari kejauhan, pasukan Dracula ini OTW ke kincir angin itu. Sayangnya mereka terlambat, gengs, karena monster Frankenstein sudah terbakar dan terjatuh terlebih dahulu. 1 tahun kemudian, tepatnya di Paris, Van Helsing melihat dirinya dalam sebuah poster. Dan dia mendengar sebuah teriakan. Ia pun OTW ke sumber teriakan tersebut yang terdapat di dekat jembatan. Nah, terus si Van Helsing ini melihat seorang wanita muda yang tewas. Van Helsing yang menemukan jejak segera memasuki sebuah katedral dan bertemu dengan seorang raksasa, yaitu Dr. Jekyll atau bisa dipanggil juga Hyde. Van Helsing pun berusaha menangkapnya dengan cara yang baik-baik nih, tetapi si Hyde ini pun langsung memukulnya. Van Helsing berusaha menembaknya tetapi meleset, dan Van Helsing akhirnya menggunakan alatnya untuk melukai monster itu. Nah, terus si monster itu pun langsung menangkap Van Helsing dengan sebuah bel, tetapi Van Helsing dengan pintar bisa lolos dan akhirnya memotong tangan monster tersebut. Monster tersebut pun langsung lari dan melemparkannya ke atap dan berusaha melemparkannya ke bawah lagi. Van Helsing dengan sigap langsung menggunakan pistol tali dan berhasil sampai di bawah dengan selamat dan menarik monster itu. Dan akhirnya monster itu pun tewas seketika. Singkat cerita nih, sampailah Van Helsing di Vatikan dan langsung mengakui dosa-dosanya. Tetapi dosa-dosanya tersebut malah disangkal oleh sang Romo. Dan Romo itu pun menyarankan bahwa Van Helsing ini seharusnya liburan ke neraka selama seminggu. Ya, bisa dibayangin kan gimana sih liburan ke neraka? Dan Romo itu pun akhirnya langsung membawanya ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Van Helsing pun langsung mendapat tugas untuk pergi ke tanah Rumania untuk mengalahkan yang namanya Count Dracula dan menyelamatkan keluarga Valerius. Nah, lalu Romo ini pun menjelaskan bahwa keluarga Valerius ini meninggalkan sebuah peninggalan logo yang sama persis dengan cincin milik Van Helsing. Di ruangan lain, Van Helsing bertemu dengan ahli labnya. Nah, ahli labnya ini bernama Carl. Dia menyuruhnya membawa persiapan-persiapan yang sudah mereka persiapkan dan memberinya senjata baru yang bernama Glycerin 48 dan panah tembak yang kita singkat ya. Mereka berdua akhirnya bisa berangkat ke Transilvania. Di Transilvania nih, Pangeran Valerius ini diikat di sebuah kayu untuk memancing manusia serigala keluar. Dan saat manusia serigala itu keluar, mereka dan pasukannya berusaha menangkap makhluk itu. Dan makhluk yang terkecoh itu pun akhirnya berhasil ditangkap oleh tim Vulcan Valerius dan mereka pun menembakinya. Nah, sob, belum berhasil nih, tiba-tiba keranjang itu terjatuh dan manusia serigala itu bisa bebas mengejar adiknya Vulcan yang bernama Anna. Anna terhimpit sampai ke ujung tebing. Nah, ketika Anna ini hampir tertekan ya dan hampir diterkam nih, si Vulcan pun melindunginya dan selamatlah Anna. Tetapi Vulcan jatuh ke kali.
Di lain tempat, Van Helsing menaiki kapal dan mengembara menuju Rumania. Sesampainya di sana nih, mereka beristirahat di sebuah desa. Tetapi warga desa ini sepertinya tidak welcome dengan Van Helsing, hingga tetua warga di sana menyambutnya. Belum selesai sambutan, tiba-tiba para vampir menyerang desa tersebut, dan Van Helsing dengan tanggap menyerang vampir itu. Singkat cerita nih gengs, vampir itu mencoba menarik Anna, tetapi berhasil ditolong oleh Van Helsing. Van Helsing pun mencoba mengambil senjatanya, dan singkat cerita Van Helsing pun gagal mengenai vampir tersebut. Dan vampir itu udah kabur terlebih dahulu karena matahari terbit. Tetapi ada salah satu vampir nih yang masih berada di dalam sumur. Dan ketika matahari menutupi sumur itu, sang vampir langsung keluar dan langsung menarik si Anna. Van Helsing yang melihat hal itu pun langsung menembakkan panah hingga kena kaki dari vampir itu, dan Anna berhasil selamat. Nah, salah satu dari vampir itu tadi terbang nih menghampiri Van Helsing, dan panah Van Helsing pun berhasil mengenainya dan ia pun jatuh ke sebuah rumah. Di lain tempat, si Anna bertemu dengan vampir yang bernama Alira, dan Alira ini pun langsung melemparkan Anna. Nah, vampir yang tadi jatuh itu sekarang udah bangkit kembali dan bisa menyembuhkan diri. Van Helsing kebingungan nih, dan akhirnya ia melihat holy water atau air suci di sebuah gereja. Balik ke Anna. Anna sekarang didatangi oleh dua vampir dan terpojok. Sedangkan Van Helsing bertarung dengan vampir Alira, dan singkat cerita vampir Alira pun berhasil dipanah dan tertancap di puncak bangunan dan akhirnya tewas. Nah, dua vampir itu yang mengetahui Mariska tewas langsung terbang pergi guys. By the way, yang Alira ini namanya Mariska ya, sorry gue salah. Para warga yang mengetahui hal itu pun langsung bersorak dan berkata bahwa para vampir akan menuntut balas karena Van Helsing membunuh salah satu penggantinya. Dan Anna yang mengetahui hal itu pun akhirnya akan mentraktir Van Helsing sebuah minuman. Balik ke kastil vampir ya. Kon Dracula pun bangun dan memarahi dua vampir itu, dan sang Dracula pun mengatakan tujuannya untuk hidup abadi. Nah, karena pengen hidup abadi, Dracula ini butuh monster yang dulu dibuat oleh Frankenstein, yang dulu itu dibakar oleh warga. Para pengantin Dracula tidak setuju akan hal itu gengs, tetapi Dracula meyakinkan. By the way, kalian ingat Igor kan, pelayan dari Dr. Victor Frankenstein? Igor sekarang ini bekerja dengan Dracula, dan Dracula pun menyuruh para pasukan pergi, dan ia tidur kembali. Di lain tempat, Van Helsing bersama Anna masuk ke kastil milik Anna, yaitu Kastil Valerius. Van Helsing menawarkan bantuannya, tetapi Anna menolak. Sedangkan Van Helsing terus bertanya nih, gimana nih caranya kita membunuh Dracula, dan bernegosiasi dengan Anna. Nah, hasil dari negosiasi ini mereka belum setuju nih kalau mereka itu pengen kerjasama. Dan akhirnya singkat cerita nih, mereka merencanakan untuk berburu seekor Dracula keesokan harinya. Dan singkat cerita, saking sebelnya Van Helsing dengan Anna, ia pun menyemprotkan serum pingsan ke Anna. Anna pun terbangun dan ia melihat bahwa sekelilingnya sudah padam. Anna mencari-cari di mana Van Helsing, dan tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang ternyata itu adalah jendela yang terbuka. Anna menghampiri jendela tersebut dan melihat bahwa di lantainya ada suatu jejak. Anna pun menelusuri jejak tersebut. Dan ternyata gengs, di atasnya sudah ada manusia serigala. Dan manusia serigala itu pun tiba-tiba berubah menjadi Falcon, abangnya. Jadi si Falcon ini kayaknya udah terkena virus manusia serigala gitulah. Setelah itu, abangnya ini pun berkata ke Anna bahwa ia tahu rahasia-rahasia dari Dracula. Dan saat ia mulai berkata, tiba-tiba ia langsung berubah menjadi manusia serigala. Dan ia pun langsung kabur ketika Van Helsing ada di sana. Van Helsing pun langsung mengejarnya sampai ke desa, dan tiba-tiba saat mengendap-endap ia bertemu dengan sang kepala desa. Nah, kepala desa ini pun mengajaknya ke sebuah makam. Dan tiba-tiba gengs, entah kenapa sang kepala desa ini malah mencoba membunuh Van Helsing, dan Van Helsing menangkisnya. Lalu Van Helsing yang sadar akan sesuatu pun menunduk, dan ternyata itu adalah manusia serigala yang berusaha menerkamnya. Saat Van Helsing akan menembak makhluk itu, tiba-tiba Anna pun datang, dan mereka berdua sempat bertengkar. Anna berkata bahwa Dracula punya penawar serum manusia serigala nih. Akhirnya Van Helsing dan Anna pun bekerja sama lagi untuk mencari abangnya. Di kastil Dracula, Igor mulai eksperimen-eksperimen untuk tuannya yang bernama Dracula.
Nah, lalu Van Helsing dan Anna pun sampai ke sebuah kastil, yaitu kastil Frankenstein yang di awal digunakan untuk melakukan eksperimen-eksperimen. Van Helsing menebak-nebak nih hubungan kematian Frankenstein dan kematian dari ayah Anna di laut. Balik ke Vulcan. Si Vulcan itu pun kembali ke sarang Dracula. Ya, Vulcan si manusia serigala. Nah, Vulcan ini pun kaget ketika ia mengetahui bahwa ayahnya Vulcan ini dibunuh oleh Dracula. Dan Vulcan pun marah ke Dracula. Dracula menghalaunya dan memasukkannya ke kursi laboratorium. Vulcan marah-marah dan bersumpah bahwa adiknya tidak akan gagal membunuh Dracula. Dan akhirnya Vulcan pun menjadi bahan percobaan dari Dracula ini, gengs. Kembali ke Van Helsing nih. Van Helsing masuk ke kastil tersebut dan melihat para duergi. Anna mengetahui bahwa Dracula menggunakan kakaknya untuk bahan percobaan. Dan di ruang lab, Dracula pun memulai percobaannya. Sedangkan si Van Helsing ini melihat banyak sekali kepompong yang bergantung. Dan ternyata kepompong itu adalah anak-anak dari Dracula. Ke lab lagi yuk. Percobaan dari Dracula menghasilkan aliran listrik yang dialiri ke dalam kepompong anak-anaknya. Ya, Van Helsing yang penasaran pun mencoba membuka salah satu kepompong dan melihat hasil perkawinan antar vampire. Dan di belakang Anna ternyata ada tangan anak vampire yang mencoba keluar. Singkat cerita nih, Dracula memberinya daya lagi hingga semua kepompong pun terlepas. Dan lahirlah anak-anak Dracula. Dracula serta pengantinnya senang bukan main. Nah, Dracula lalu menyuruh pengantinnya untuk mengajari mereka cara mencari makan. Pasukan Dracula pun menyebar ke berbagai penjuru dan Van Helsing mencoba untuk menembak-nembakinya. Dracula yang melihat itu langsung mengejar Van Helsing. Di kastil Valerius, teman lab Van Helsing pun melihat itu dan kaget. Nah, oke, balik ke Van Helsing nih. Van Helsing sekarang face to face dengan Dracula, sedangkan Anna masuk ke lab dan melihat saudaranya disiksa demi eksperimen. Nah, di desa para warga ini kaget ketika pasukan Dracula dan pengantin Dracula membantai seluruh desa. Van Helsing dan Dracula akhirnya face to face nih kan tadi. Dan Van Helsing menusukkan pancang peraknya, tetapi hal itu tidak berbuat apa-apa alias Dracula masih bisa hidup. Di lab, si Anna berusaha untuk membebaskan si Vulcan dan memanjat sebuah tali. Tetapi sayang, ia ketahuan dengan para duergi. Anna yang memanjat pun menjatuhkan para duergi itu ke kolam. Dan Igor yang melihat hal itu pun langsung berkata bahwa kita sebenarnya tidak boleh kehilangan anak-anak dari Dracula. Oke, balik ke Van Helsing. Dracula melepaskan pancang peraknya dan Dracula pun akhirnya SKSD ke Van Helsing. Nah, katanya Van Helsing dan si Dracula ini mempunyai sejarah yang cukup sama. Entah itu apa, mungkin kedepannya bakal kita ungkap. By the way, sorry ya guys, tapi emang alur dari Van Helsing ini begini, pindah-pindah scene lah kebanyakan. Nah, Anna sekarang udah sampai ke tempat Vulcan dan Vulcan berusaha untuk membebaskan Anna. Anna berusaha untuk membebaskan Vulcan. Tetapi Vulcan menyuruhnya untuk tidak melepaskannya karena ia akan berubah. Dan benar saja, Vulcan tiba-tiba mencengkram mulut dari Anna dan ia pun berubah. Kembali ke Van Helsing. Dracula memperkenalkan dirinya yang bernama asli Count Vladislaus Dracula. Waduh, namanya susah banget nih. Lahir pada tahun 1422 dan mati tahun 1462. Lama juga ya, 40 tahun. Nah, di desa, suasana desa ini kacau banget. Tetapi kecauannya ini tidak bertahan lama karena anak-anak dari Dracula tiba-tiba meledak. Dan akhirnya Verona dan Alera pun menangis. Van Helsing yang tadi di kastil Frankenstein mendengar teriakan Vulcan pun langsung menyusul si Anna dan melemparkan pistol Flying Fox ke tempat seberang. Nah, baru sampai setengah jalan nih, tiba-tiba manusia serigala mengganggunya hingga tali itu putus dan Van Helsing berhasil selamat. Di desa, teman Van Helsing ini mendapat kecupan dari seorang cewek karena berhasil selamatkan desa, guys. Dan mereka berdua pun akhirnya berkenalan. Sedangkan si Van Helsing berjalan ke suatu tempat dan Anna berkata bahwa Dracula pernah tertancap, terpasung, dan lain-lain. Intinya si Anna ini berusaha membunuh Dracula tetapi tidak bisa mati. Dan pada saat ini Van Helsing mulai tersadar. Nah, Van Helsing dan Anna yang tanpa sengaja akhirnya berdiri di sebuah tempat yang akhirnya mereka terjatuh dan menemukan sebuah tempat atau gua. Van Helsing menelusuri gua tersebut dan mendapati sebuah jejak kaki.
Van Helsing yang bisa membacanya pun akhirnya menebak-nebak tinggi dari makhluk yang ia ikuti ini guys. Dan ternyata itu adalah jejak dari monster Frankenstein di awal film tadi. By the way, sekian dulu ya teman Surat Horor, kita ngasih review film atau recap filmnya. Dan Van Helsing ini karena belum selesai, jadi besok gue bakal lanjut ke part kedua. Makanya stay tune terus nih di channel teman Surat Horor. Dan jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Baiklah, gue pamit and bye.